Cek cek. Satu. Cek. Cek satu. Dengar suara, nggak usah kamera. Tes 1 2. Melayani sesama berarti melayani Tuhan.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumah-Nya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya, kiranya halik dunia memberkati umat-Nya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi NNBT nomor 2, dunia tercipta oleh karena Tuhan. Diizinkan semua jemaat mengikuti. Dunia tercipta oleh karena Tuhan. Bersyukur apa yang terjadi dalam hidupmu. Nyatakanlah semua yang ada padamu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Engkaulah Allah yang agung dan mulia, yang oleh rahmat dan kasih-Mu telah menuntun kehidupan kami dan memberi kami lagi ruang waktu menikmati kehidupan di minggu yang kedua, di hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 ini. Ini kami Tuhan, jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di rumah-Mu yang kudus ini, datang menyembah, mengagungkan dan memuliakan Dikau, Allah yang hebat dan perkasa. Maka tuntunlah seluruh rangkaian ibadah penyembahan kami kepadamu dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Yesus menginginkan datang. Bersinarlah kita
Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Tuhan, pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, dalam kerendahan hati mengakui bahwa sesungguhnya kami adalah manusia yang memiliki kecenderungan melakukan kesalahan dan dosa dalam menjalani kehidupan kami, baik kami sebagai pemimpin, kami sebagai yang dipimpin, sebagai pemerintah, sebagai rakyat, sebagai pemimpin agama, sebagai umat. Kami tidak lepas dari kekeliruan dan kesalahan, keangkuhan, keegoisan, dan kesombongan kadang lebih dominan menguasai hati pikiran kami, sehingga kami kurang mampu peduli dengan orang-orang yang membutuhkan kepedulian. Ketika kami ada pada posisi kami yang aman, kami berupaya dengan segala cara untuk menjaga keamanan, sekalipun kami harus mengorbankan orang lain demi kepentingan kami. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, karena Engkau juga menyaksikan baik dalam peradilan banyak ketidakadilan diberlakukan. Kami mohon pengampunan daripada-Mu, karena Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini ya Tuhan, genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami, dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu dalam nama Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oh Tuhan, bila aku merenungkan Bila aku merenungkan
Dengarkanlah janji anugerah Allah. 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kau tetap Tuhanku Yesus. Jemaat diundang berdiri, kita mengungkapkan puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Yesus, pujilah Yesus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami butuh kekuatan, penghiburan, arahan, teguran dari kebenaran firman-Mu. Di tengah kami menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan tantangan godaan. Di tengah kami ada di situasi Engkau izinkan pandemi COVID-19 melanda dunia dan Engkau menyaksikan sungguh berdampak, membawa banyak umat-Mu yang menderita. Ini dalam rangka Engkau memurnikan iman kami. Dengan kekuatan kami, Bapa, kami tak sanggup. Maka kami butuh kekuatan daripada-Mu lewat firman yang hendak kami baca dalam Alkitab. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, datanglah kuasai setiap hati pikiran dari umat-Mu yang sedang menyembah Engkau.
yang hendak membaca dan merenungkan firman-Mu dan diberi hikmat untuk mengerti dan diberikan kekuatan untuk melakukan firman, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman yang setia, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hamba-Mu ini. Suci kuduskan mulut, lidah, hati, pikiran hamba-Mu ini dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu, sehingga pemberitaan kebenaran firman disampaikan sesuai kehendak-Mu, banyak terberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk hari Minggu ini terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu pelita
kita akan berdoa, dan pokok-pokok doa di sepanjang minggu ini, Minggu 12 Juli 2020, mereka yang berhari ulang tahun dari tanggal 6 sampai tanggal 12 Juli 2020. Bapak Joni Otlegi, Bapak Gideon Sinadia, Bapak Rudi Harun, Adik Valeri Merinangoy, Ibu Anita Palit, Beauty Paendong, Bapak Yoke Paendong, Ibu Dita TJ Manatar, Adik Windy Berliana Malaka, Bapak Jeffrey Mautang, Saudari Retno Salombe, Saudara Rolandi Daniel Matantu, Adik Kayla Stefani Rares, Adik Kirei Stefani Rares, Ibu Mujiati, mereka yang telah memberikan sampul syukur. Syukur HUT ke-32 Ibu Yasinta Hatuputi Nelwan. Syukur hari ulang tahun ke-28 Ibu Lydia Kaunseng Manata. Syukur keluarga Mas Sudara Tongkeles. Syukur lulus SD Adik Noel Kaeng. Syukur HUT 51 Bapak Jeffrey Mautang. Syukur Ibu Janda Silvana Sasau Senewe. Syukur HUT 51 Bapak Rudi Harun. Syukur keluarga Dili Liwe. Syukur keluarga Kudubun Menang. Syukur keluarga Rosok Maras. Syukur keluarga Suot Maras. Syukur Saudari Tirsa Kudubun. Syukur keluarga Sulaiman Tumurang. Syukur HUT 15 Saudari Yulistri Buka. Mereka yang telah memberikan perpuluhan, keluarga Hatuputi Nelwan, Saudara Harli Pusung, keluarga Pongorosok, keluarga Panggemona Sofian, keluarga Payo Pilomunu, keluarga Pandeirot Malonda, keluarga Kumbea Takasihaeng. Mereka yang telah memberikan kartu KPK dan KPPG, keluarga Walangitan Dalesa, keluarga Andris Walangitan, keluarga Hatibai Walangitan, keluarga Pontok Monso, keluarga Kolondam Rompis, keluarga Rompis, keluarga Tiko Alus Sumono, keluarga Kaunang Matantu, keluarga Nadia Panto, keluarga Mangundap Wowiling, keluarga Tomboku Mangundap, keluarga Walintukan Kaunang, Ibu Hermin Kaunang Pangemanan, Ibu Janda Nelsi Matantu Antoni, keluarga Pandeirot Malonda, keluarga Malonda Bulanbay. Dan kita akan menopang mereka yang sakit, anak Karla Uguy di Rumah Sakit Kandung. Itulah pokok-pokok doa di minggu pagi ini. Mari kita berdoa. Engkaulah Allah tempat perlindungan dan kekuatan kami. Kepadamulah puji, puja, dan sembah dipersembahkan. Kepadamulah kami datang dalam kerendahan, mengangkat segala puji, syukur, hormat dipersembahkan hanya kepadamu. Terima kasih Bapa untuk anugerah berkat-Mu yang terus Engkau curahkan, sehingga kami diberi kemampuan memiliki kehidupan sampai saat ini. Bersama jemaat-Mu yang ada di Bukit Zaitun, yang Tuhan tambahkan usia setahun dalam hidup mereka, diberkati, diberi sehat, diberi kuat, dan biarlah kehidupan mereka terus mengandalkan Engkau. Dan seluruh perencanaan mereka Tuhan buat berhasil. Kami taruh mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur sekalipun kami ada di tengah pandemi COVID-19, tapi Tuhan tetap mencukupkan kebutuhan hidup kami. Dan Engkau menggerakkan hati umat-Mu untuk peduli dalam tugas pelayanan gereja-Mu Tuhan. Sehingga mereka dapat mempersembahkan syukur mereka karena ketambahan usia,
bahkan juga tanggung jawab iman dalam pelayanan. Tuhan memberkati semua itu dan memberi mereka sehat kuat, dan Engkau membukakan kiranya tingkap langit-Mu. Tuhan curahkan berkat berlimpah bagi kami semua, bagi mereka yang Tuhan gerakkan hati mempersembahkan syukur mereka atas segala berkat-berkat kasih Tuhan, atas keberhasilan yang mereka boleh raih. Maka terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Maka kami pun membawa saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan penyakit. Adik Carla, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan. Bahkan juga yang terinfeksi oleh COVID-19, yang sedang dirawat, yang ada di rumah persinggahan, yang isolasi mandiri, Tuhan lawat mereka satu persatu. Dan Tuhan yang akan menjamah dan memulihkan, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil juga Tuhan menyembuhkan segala penyakit, baik fisik, psikis yang melanda kehidupan kami. Kami dipulihkan dan dibaharui di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau mohon pertolongan-Mu, penghiburan-Mu bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang berduka cita karena kehilangan saudara yang mereka kasihi. Keluarga Arinta Poki, Kau sudah mengambil kehidupan Ibu Syana. Tuhan hibur suami dan anak-anak dan cucu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga taruh para lansia yang karena pandemik banyak aktivitas mereka diharuskan harus di rumah. Maka berilah mereka kuat, sehat, semangat, karena kami punya keyakinan yang sungguh akan kuasa kasih Tuhan yang pandemik ini pasti berlalu ketika Engkau telah berkenan dengan waktu-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pemerintah kami, berikanlah mereka hikmat bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada di negara Indonesia, termasuk pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan, pemerintah kami mampu menghadapi dan bangsa Indonesia tetap Tuhan bawa dalam era persaingan kejayaan, sehingga kami tidak terpuruk, kami tetap kuat karena kami tahu ada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang kami sembah ada dan memberkati kami. Maka diberkatilah ya Tuhan seluruh pemerintah kami, mulai dari pusat sampai tingkat desa dan kelurahan. Dan juga secara khusus gubernur kami, Bapak Oldono kami dan Bapak Stephen Kando sebagai wakil, dan juga para bupati-bupati, wali kota, dan secara khusus wali kota Manado, Bapak Vicky Lumentut bersama juga wakil Bastian Mor. Tuhan memberkati mereka, memberi sehat kuat bersama keluarga, dan mereka mampu menghadapi tantangan dampak dari pandemi COVID, apa terlebih di Manado penularan yang cukup signifikan. Tolong Tuhan, beri kami juga kesadaran supaya kami mampu bersama-sama pemerintah untuk bagaimana kami memutuskan penyebaran mata rantai dari COVID ini. Kuatkan, teguhkan iman kami, dan biarkan kami hidup dalam situasi yang merasa hebat, kuat, dan merasa tidak terjangkit. Tolong Tuhan supaya kami tidak memiliki sifat itu, dan ampuni dan kami untuk punya kebersamaan, saling tolong menolong dalam menghadapi situasi ini, dan juga dampak dari COVID ini yang kehilangan pekerjaan, yang juga kehilangan mata pencaharian. Tuhan juga hibur, kuatkan, dan Tuhan tetap cukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan juga memberkati jemaat Gemim Bukit Zaitun dari kolom 1 sampai dengan kolom 13. Diberikan kiranya kekuatan, kesehatan di dalam nama Yesus, dari bayi sampai usia lanjut. Diberkati semua pekerjaan mereka, dan Tuhan selalu memberikan sukacita, kegembiraan.
dan terus mengandalkan Engkau. Berkati hamba-hambamu Samas Penatua, UPK, Bipra yang ada di kolom, tim doa, komisi-komisi kerja, para pendeta, kostor, pegawai, tim multimedia yang sudah bertugas. Tuhan berikan berkat-Mu bagi kami, diberi sehat kuat, diberkati pekerjaan kami, diberi kami semangat sukacita melayani, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Jemaat-Mu yang ada di Bukit Said ini tetap terlindung. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus. Jauhkan kami dari segala virus, bakteri, parasit yang mudah menyerang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, memberkati juga semua yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ini, baik tim multimedia yang sudah bertugas, prokantor sekaligus koordinator, baca firman, dan juga yang telah mendoakan Kadim. Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu ini. Kostor, pegawai, Tuhan tetap memberkati dalam tugas kelangsungan akan pelayanan kami di tengah-tengah situasi yang saat ini Engkau perkenankan untuk dialami dalam rangka pemurnian. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan. Firman-Mu yang kami mau renungkan, beri kami kemampuan agar jeli dan peka melihat siapa sesungguhnya yang harus kami peduli. Karena lewat firman kami diingatkan untuk peduli. Sehingga Engkau memberi akan firman bahwa dikala Engkau lapar, dikala Engkau sakit, telanjang, tidak memiliki rumah, maka tidak ada yang melayani. Dan juga orang-orang yang peka dapat melayani, maka mereka akan diberikan upah. Dan bagi yang tidak akan mendapat upah, tapi akan mengalami penghukuman. Tolong Tuhan, jauhkan kami, supaya kami diberi kepekaan sekalipun dalam bentuk apapun di sekitar kami. Jika Tuhan hadir di dalam penderitaan mereka, Tuhan menggerakkan kami untuk peduli. Biar Roh Kudus menuntun kami, supaya kami tidak mengabaikan kebenaran firman-Mu. Kami mampu lakukan, supaya Tuhan dimuliakan dan ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu yang kudus dan mulia. Engkau berkati terus hidup kami. Kami mau menaruh seluruh hidup kami, pekerjaan kami, kegiatan dan rencana kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan, kiranya sendengkan telinga-Mu, dengarkanlah kiranya akan seruan doa kami yang terus kami mohon pertolongan-Mu. Kami mengingat lagi Tuhan untuk dokter, perawat yang merawat akan para pasien COVID maupun tidak, diberi sehat kuat dan perlindungan, dan semua yang terkait dalam tugas gugus COVID, Tuhan berkati. Terima kasih, ini doa kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita di minggu ini diajak untuk melakukan sesuai tema melayani sesama, berarti melayani Tuhan. Tidak sedikit dan kita semua terdampak oleh COVID-19. Mungkin di sekitar kita
ada orang-orang yang harus kita pedulikan, yang membutuhkan perhatian, kepedulian. Bagaimana cara kita untuk peduli kepada mereka, walaupun memang saudara-saudara bahwa di era ini untuk perjumpaan saling melawat itu dibatasi. Nah, apakah itu bertentangan dengan apa yang kita renungkan dalam pembacaan ini, di mana ketika Yesus karena bagian ini adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus di Bukit Zaitun tentang akhir zaman. Sehingga dalam isi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan bagaimana sesungguhnya ketika dia lapar, kamu memberi makan, ketika dia haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Nah, maka orang-orang benar yang dikatakan di sini menjawab katanya, Tuhan bila manakah kami? Jadi satu situasi yang dipahami oleh murid-murid, nak pernah tuh Tuhan Yesus begitu. Kalau memang ada, tetapi Yesus mengingatkan bahwa ketika mereka peduli kepada orang yang paling hina, maka tindakan itu adalah tindakan yang benar-benar memuliakan Tuhan, dan itulah tindakan pelayanan. Nah, mungkin orang dilema, apa terlebih kami sebagai hamba-hamba Tuhan di rumah sakit tidak mengizinkan, apa terlebih di usia yang sudah lanjut, karena situasi seperti ini. Jadi dalam situasi ini bukan berarti bahwa tidak ada tindakan pelayanan. Saya percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan segala fasilitas bagaimana tindakan-tindakan pelayanan, tetapi harus ada koordinasi dan komunikasi yang harus terjalin antara pelayan Tuhan dan juga jemaat. Jangan mungkin soalnya ada babadiang, tapi harus punya keberanian untuk menyampaikan. Dan juga mungkin bagi kita pelayan khusus harus jeli melihat jemaat kita atau tetangga kita karena sakit, ini boleh ke rumah sakit aku, jangan bilang COVID. Soalnya tidak ada makan, orangnya tidak peduli. Tindakan-tindakan itu yang mungkin diingatkan kembali. Bagaimana juga banyak cerita tentang orang yang datang dengan seolah-olah compang-camping dan dia tidak peduli. Maka orang yang peduli dia mendapatkan akan berkat yang Tuhan beri. Nah, oleh karena itu kita perlu kejelian dalam menghadapi situasi. Mungkin Tuhan utus orang yang datang sebagai orang miskin, seorang compang-camping, cuma usir ke sana, bobo. Nah, ini yang mungkin perlu juga kita cermati dalam kita minta hikmat supaya tindakan-tindakan pelayanan yang sungguh menyentuh harus kita lakukan. Pelayanan pastoral ya dilakukan juga sekalipun hanya melalui mungkin HP, video call. Mungkin mari kita fungsikan itu sehingga ada banyak orang yang ada pada posisi yang terjepit karena dampak pandemik ini. Mereka tidak memiliki pengharapan. Mereka ada pada posisi kurang marah-marah dan lain-lain.
Nah, kita tidak bisa salahkan mereka dalam posisi itu karena satu kondisi yang menyerang psikis mereka yang tidak dapat mereka kendalikan. Siapa tuh layani pada orang pastor, orang takut. Tapi mari kita fungsikan media ini untuk bisa berkomunikasi. Sehingga dalam percakapan itu kita akan tercipta satu percakapan pengembalaan yang membawa orang itu bisa mampu bangkit keluar dari kesulitan. Nah, kalau dia lapar, dia telanjang, apa tinggal, dia orang asing, dia sakit di penjara. Nah, penjara ambil besuk sekarang. HP pun itu juga jadi pergumulan ketika kami mengikuti seminar pengembalaan lewat Zoom, dan pengeluhan bagaimana akhirnya mereka terputus karena pelayanan di penjara tidak bisa karena situasi seperti ini, dan mereka tidak memiliki alat komunikasi untuk dihubungi. Nah, ini jadi kendala, dan itu yang masih digumuli bagaimana metode pelayanan untuk mereka yang ada dalam penjara. Nah, ini yang jadi pergumulan gereja untuk menghadapi situasi seperti ini. Nah, ini memang kompleks sekali dalam situasi-situasi seperti ini. Kalau dulu boleh, tapi sekarang, nah ini saudara-saudara. Jadi bagian Alkitab ini mau memberi lagi ketegasan kepada kita bahwa Tuhan merindukan agar tindakan baik, perilaku yang baik dan benar harus mampu terrefleksi atau kita lakukan secara nyata di tengah-tengah pelayanan di mana kita berada. Jadi, supaya nama Tuhan dimuliakan dan kita diberkati. Ya, saya terberkati ketika pun ada orang yang minta tumpangan di saat dia harus merawat anaknya, dia dari daerah lain dan tidak ada tumpangan. Walaupun itu rumah yang Tuhan kasih, yang juga jemaat bantu, tak belum tinggal akan tak kasih tinggal di sana. Jadi itu tindakan yang saya lakukan walaupun komplain anak-anak, komplain siapa ada, tapi bilangnya nah ini Tuhan punya. Jadi harus mampu melawan situasi hati juga yang kita belum rasa, orang lain tuh rasa. Nah itu satu tindakan, tapi saya lakukan dalam ketulusan. Dan nemo badengan, nemo ciptakan suatu komunikasi, perdebatan untuk apa? Tak cuma berdoa supaya Tuhan yang menerangi dompet hati. Mau kasih argumentasi yang tepat, pakai Alkitab pasti tetap bertentangan. Ternyata kuasa Allah besar, kuasanya melalui doa kita yang sungguh, sehingga benar akhirnya anak-anak juga menerima akan tindakan yang saya ambil. Mungkin cuma sepihak, tetapi kita lakukan itu dalam ketulusan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk prestise, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Ketika juga ada komunikasi dengan teman, dia bilang kita sudah ada beras, sudah ada apa-apa. Saya bilang kemari jo di sini. Nggak ada biaya, kan gampang sekarang. Pesan jo. Ojek online, kita bilang kalau nggak ada kamari dan motornya pulang dengan oto jo. Nanti bayar. Jadi tindakan-tindakan itu karena dia bilang sudah ada makanan, sudah ada apa-apa. Mereka butuh makan karena mereka terdampak dengan COVID ini. Nah, hal-hal itu dilakukan. Jadi ada apa ya? Berikan dalam ketulusan. Nah ini satu tindakan yang benar-benar harus kita lakukan. Yang memang jadi pergumulan, belum boleh. Saudara saya sakit, saya tidak bisa besuk karena saya tahu bahwa resiko dari itu, tapi
Saya pakai handphone bertelepon. Saya bilang percaya bahwa Tuhan ada pengoni. Itu Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan ngoni. Jangan bergantung pada pendeta berdoa. Tetapi tergantung pada iman saudara untuk memberi semangat. Untuk mendoakan. Dan ternyata mereka menerima sikap saya yang demikian. Jadi saya mengingatkan jemaat supaya benar-benar kalau tidak bisa pijit, pakai itu handphone untuk mendoakan dan yakin bahwa apa yang kita minta dengan iman kita yang sungguh pasti Tuhan dengar. DP jawaban hak Tuhan. Tetapi setidaknya kita imani Tuhan sudah dengar, kapanpun dia akan jawab, itu hak Tuhan. Penting orang semua memuliakan nama Tuhan. Ini tindakan-tindakan pelayanan yang praktis dan juga kita harus menyadari bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini adalah tindakan pemurnian iman yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita semakin dimurnikan, semakin kita lebih dekat, lebih mengandalkan Dia dalam tindakan-tindakan kasih di dalamnya nama Tuhan yang benar-benar dipuji dan dimuliakan. Jadi semua ini tindakan pelayanan yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga dengan pemurnian iman ini kita semakin setia kepada Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Dia tetap ada dan hadir di dalam proses kehidupan. Ada ungkapan yang menarik saya katakan ya, kebaikan kebenaran itu belum cukup kita lakukan apabila kebaikan kebenaran itu tidak terrealisasi dalam tindakan. Itu cuma dalam kata, dalam senyum, dalam apa. Nyak dapat lihat tong pamarang, nyak dapat lihat tong baik-baik, tapi tidak pernah orang mau realisasikan tindakan pelayanan kasih. Nah, lebih penting ketika lebih berarti ketika tindakan itu kita lakukan dengan penuh kasih dan biar nama Tuhan dimuliakan, biar orang penama dong hilang, tidak ingat tapi bila mereka memuji dan mengagungkan Tuhan melalui pelayanan kasih yang kita lakukan di dalam kehidupan setiap hari. Dan dengan juga memang dilema sekarang, bagaimana banyak orang batafsir nyandak-nyandak yang batafsir. Tapi mari kita lakukan tindakan-tindakan kasih seperti Yesus katakan. Biar lihat orang ini, kalau orang lakukan itu cuma cari prestise, tidak ada guna. Tetapi kalau kita lakukan itu untuk memuliakan Tuhan, semua yang orang butuhkan akan ditambahkan Tuhan. Saya percaya kebenaran firman, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, mencari kerajaan Allah berarti melakukan pelayanan kasih. Pertama, mencari kerajaan, mencari hadiratnya. Kita orang semua kuda pada Tuhan, tuh untuk puasa atau apa. Nah, itu tindakan kasihnya tidak ada untuk apa. Nah, jadi harus punya kemampuan untuk merealisasikan ketika kita mengalami kebaikan Tuhan. Dan saya merasakan itu luar biasa. Itu kehadiran Tuhan. Walaupun tapi kurang banyak di rumah mah. Cuma memang di seluruh jemaat terus digumuli dalam doa. Jadi selalu dibawa dalam doa. Pandangan Tuhan pelayan dibawa dalam doa supaya sehat, dilindungi oleh Tuhan. Supaya ini COVID-nya tidak bikin. Terkecuali itu orang kacau sengaja. Tapi kalau memang orang ikut protokol, saya percaya Tuhan memampukan kita dalam tindakan-tindakan seperti itu. Sehingga Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan dan diagungkan dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan yang dipermuliakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan dan pelayanan kita. Mari kita lakukan itu dalam ketulusan supaya Anda
tercecer di kerajaan Allah, jangan dihukum. Tapi Tuhan benar-benar membawa kita pada kemenangan ketika kita mau mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, dan sambil membawa persembahan kita menyanyi bagi Yesus kuserahkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan kita pada pagi siang hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak kami naikkan kepadamu. Karena berkat anugerah cinta kasih-Mu, kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus. Kami boleh memuji Engkau, memuliakan kebesaran nama-Mu. Kami boleh dibekali dengan firman-Mu pada saat ini. Berkatilah kami Tuhan, tuntunlah kami. Lewat pemberitaan firman-Mu, lewat kebenaran-Mu, kami mampu untuk melakukan yang terbaik di mata-Mu. Lewat kesempatan yang indah saat ini Tuhan, Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kami lewat persembahan pada saat pagi siang hari ini. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami, baik kami beri dengan hati kami dengan tulus ya Tuhan, lewat pemberian kami yang hadir di rumah-Mu yang kudus, maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, apapun yang menjadi pemberian kami Tuhan, kami berikan dengan sukacita iman. Berkatilah persembahan yang kami berikan, agar persembahan ini dapat dipakai untuk hormat serta kemuliaan nama-Mu. Ya Allah Bapa yang penuh cinta kasih, apapun yang menjadi rencana cita-cita harapan kami, biarlah Tuhan memberkatinya, dan semua yang kami terima Tuhan, kami pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk dipersembahkan hanya hormat kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa dan berucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Jemaat diundang berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan menyanyi Indah Mulia Bahagia Penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikianlah ibadah, silakan duduk, Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah kita telah selesai di minggu pagi hari ini. Dan atas nama seluruh jemaat yang hadir, jemaat yang di rumah, menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Sarce Tres Masinambo Pandegirot yang telah melayani kita di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta, keluarga dalam tugas dan tanggung jawabnya. Melayani sesama berarti melayani Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat untuk semua.